Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jumpa lagi hari ini Jumat 16 Februari 2024 dalam tema permenungan membuka belenggu kelaliman. Kapan orang membuka belenggu kelaliman? Banyak konflik, perang, pembunuhan terjadi hampir di semua tempat di dunia. Bagaimana menghentikannya? Nubuat Yesaya membuka pikiran hati kita untuk menghentikan semua kekerasan, mulai dari diri sendiri. Melalui puasa kita membangun kesadaran akan tugas panggilan kita, membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, saling berbagi dengan mereka yang berkekurangan, memperhatikan mereka yang tidak punya rumah, tidak punya pakaian, tidak menyembunyikan diri dari mereka yang membutuhkan bantuan kita. Semua hal itu kita lakukan mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga dan komunitas basis gereja kita sendiri. Tentu kita perlu keluar dari diri sendiri, dari pintu rumah kita yang tertutup rapat, keluar dari kepentingan sendiri, agar kita dapat memberi kesaksian bagaimana Allah bertindak menyelamatkan dunia melalui hidup kita. Bacalah Yesaya bab 58 ayat 1-9a. Dalam pengalaman macam apakah kita menghentikan semua kekerasan dan berbagai masalah di sekitar kita? Pemazmur memberi kesaksian bagaimana cara Allah menerima kita untuk menjadi saluran keselamatan di tangannya. Ia tidak menerima orang-orang sombong. Ia hanya menerima orang yang jiwanya hancur, patah dan remuk, agar dalam kelemahan itu kuasanya menjadi nyata di tengah tugas pelayanan. Kita memastikan persembahan diri dan hidup kita paling berkenan kepada Allah dan sesama, yaitu saat kita sungguh mengalami situasi batas, jiwa hancur, hati patah dan remuk di tengah berbagai kekurangan, penolakan dan aniaya. Bacalah Mazmur bab 51 ayat 3-4, 5-6a, 18-19. Dalam pengalaman macam apakah kuasa Allah benar-benar menjadi nyata dalam hidup kita? Murid-murid Yohanes dan orang Farisi tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Dialah Tuhan dan Guru Agung kehidupan. Ia lebih tahu apa arti sesungguhnya jika orang berpuasa. Puasa berarti sadar akan kerapuhan dan kelemahan diri sendiri, mengenal diri, menerima segala kekurangan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Siap sedia menjadi murid Tuhan, mendengarkan dan merenungkan sabdanya. Saat kita mendengarkan dan merenungkan nilai-nilai kehidupan dalam sabdanya, kita berjumpa dengan Dia. Perjumpaan dengan Tuhan menjadi saat Ia memulihkan hidup kita, saat Ia menyembuhkan kita, saat Ia membebaskan kita dari dosa, saat Ia menyelamatkan kita. Bersyukurlah atas rahmat dan anugerah menjadi murid Yesus, Tuhan dan Guru Agung kehidupan kita. Saat kita merenungkan sabdanya, kita sadar kita tidak sedang berguru pada nabi-nabi palsu, tukang-tukang tenung dan ilmu-ilmu sihir, melainkan pada Sang Guru dan Tuhan, sumber nilai-nilai kehidupan nan abadi. Berpuasa berarti juga berhenti menjadi murid dari nabi-nabi palsu, tukang tenung, dan para ahli ilmu sihir yang merusak kehidupan kita, keluarga, dan masyarakat.
Sumber kekayaan kita sesungguhnya ada pada Yesus, Guru dan Tuhan. Bersama Dia kita siap membuka belenggu kelaliman, siap berbagi hidup dengan sesama. Bacalah Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Dalam pengalaman macam apakah Yesus memulihkan hidup kita untuk menjadi murid dan utusannya. Sejauh mana saya dan Anda siap menerima tugas perutusan membuka belenggu kelaliman di tengah tugas pelayanan. Selamat pagi, semoga saya menjumpai Anda kalian dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga Allah menjamah dan menyembuhkan. Yang sedang dalam perjalanan semoga Allah menuntun perjalanan Anda sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan yang berduka semoga Allah menghibur Anda kalian. Sekali lagi Tuhan memberkati.